Polda Jawa Barat kembali menggelar olah TKP ulang pada kasus pembunuhan ibu dan anak. Olah TKP ulang ini dilakukan polisi untuk mencari barang bukti lain yang diduga masih berada di TKP. Polda Jawa Barat kembali melakukan olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Olah TKP ulang digelar pada pukul 8.30 Selasa pagi di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tim Inafis dari Polda Jabar turut disertakan dalam olah TKP ulang ini. Sebelumnya Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan olah TKP hari ini menghadirkan tersangka Ramdhanu. Selain Ramdhanu, polisi telah menetapkan 4 lainnya sebagai tersangka, yaitu Yosep Hidayah yang merupakan suami sekaligus ayah korban, Mimin Mintarsih, istri muda Yosep, serta kedua anaknya Arigi dan Abi. Untuk mengetahui apa saja hasil olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore, Pak Ibrahim. Selamat sore, Mas Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ibrahim, apa saja temuan baru dari olah TKP ulang hari ini? Ya, jadi pasca penetapan tersangka, memang ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Di antaranya memang ini lebih konsen kepada pengolahan TKP ya, karena dimungkinkan masih ada beberapa alat bukti yang mungkin tertinggal di areal TKP. Kemudian dilaksanakan juga scanning untuk mencari alat-alat bukti tersebut dan juga tadi melibatkan juga dari lapor dan juga melibatkan beberapa personil untuk melakukan scanning. Di mana dalam scanning itu juga kita menggunakan penyisiran dengan menggunakan alat ya untuk mencari logam-logam yang mungkin ada di sekitar TKP tersebut. Nah, pengolahan TKP ini juga kita barengi dengan membawa salah satu tersangka yang memang memberikan keterangan terkait dengan kondisi TKP, sehingga juga dilakukan sketsa atau penyusunan sketsa TKP berdasarkan dengan keterangan yang diperoleh dari kesaksian dari tersangka, salah satu tersangka ini. Ini diharapkan nanti memang akan membantu pada saat nanti akan dibuatnya rekonstruksi nantinya ya. Lalu barang bukti yang diduga masih tersisa di TKP apakah berhasil ditemukan, Pak? Termasuk golok atau senjata yang digunakan untuk membunuh kedua korban. Jadi memang pada saat olah TKP tadi penyisiran juga masih belum mendapatkan beberapa alat bukti yang kita cari ya. Nah, tetapi ini tidak akan berhenti, nanti tetap akan dilakukan scanning beberapa area juga dan juga beberapa TKP-TKP yang dimungkinkan adanya alat bukti tersebut. Sebelumnya disebutkan dari 5 tersangka, baru 2 yang ditahan, Ramdhanu dan Yosep. Apakah saat ini 3 tersangka lainnya sudah dilakukan penahanan, Pak? Ya, jadi untuk penahanan memang ini ada tersangka yang dilakukan penahanan, ada juga tersangka yang tidak dilakukan penahanan. Ini memang menjadi pertimbangan subjektif dari penyidik untuk mempertimbangkan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak. Sementara 3 orang ini pertimbangan subjektif penyidik tidak dilakukan penahanan. Apa pertimbangan ketiga tersangka yang lain tidak dilakukan penahanan, Pak Ibrahim? Memang pertimbangannya agak teknis dan subjektif ya, tetapi itu merupakan hal yang paling tepat menurut pertimbangan penyidik untuk lebih membuat progres ini lebih berjalan gitu. Baik, tapi sudah dilakukan pemeriksaan, Pak, terhadap seluruh tersangka, terutama tersangka atas nama Mimin ini sempat membantah dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ya, jadi memang pasca penetapan tersangka, kemudian ditahan 1 orang dan tambahannya, kemudian 3 orang kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan mendalam. Nah, walaupun dalam beberapa pemeriksaan tersangka ini melakukan pengingkaran, tetapi kita sendiri sudah mempunyai alat bukti yang cukup untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dalam hal ini memang penyidikan kita tidak semata mengejar pengakuan, tetapi alat bukti yang berdasarkan scientific investigation kita sudah punya berdasarkan hasil laboratorium forensik dan juga data digital. Sehingga memang walaupun ya para tersangka ini atau beberapa tersangka melakukan pengingkaran, tetapi sudah cukup kuat bagi kita untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Lalu setelah menggelar olah TKP ulang, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Polda Jawa Barat, Pak Ibrahim? Ya, jadi memang pasca penetapan tersangka ada beberapa petunjuk-petunjuk baru yang diperoleh dari hasil keterangan. Ini otomatis harus dilakukan pendalaman dan penyesuaian dengan kejadian dan juga TKP-nya. Nah, dari kondisi-kondisi ini kita merencanakan untuk melakukan rekonstruksi atau prarekonstruksi dulu sebelum melaksanakan rekonstruksi. Sudah ada beberapa hal positif yang kita peroleh, di mana dari keterangan-keterangan saudara D ini sudah menunjukkan bagaimana kondisi pada saat TKP. Dari keterangan inilah akhirnya kita menyusun dengan sketsa tersebut sehingga bisa menggambarkan betul-betul kejadian pada saat kejadian maksudnya. Jadi sudah bisa menggambarkan bagaimana kondisi sketsa TKP pada saat kejadian. Pak Ibrahim, ini menjadi pertanyaan semua orang. Apakah motif pembunuhan sudah diketahui, Pak, dari pemeriksaan tersangka? Ya, jadi termasuk motif dan juga peran, sampai sekarang memang belum kita ekspos karena kita masih sedang melakukan pendalaman ya terkait dengan motifnya. Tetapi kita sudah mempunyai beberapa petunjuk-petunjuk yang mengarah pada motif. Tetapi memang kita belum ekspos karena kita masih memfikskan dulu keterangan-keterangan yang berkaitan tersebut. Tersangka Yosep ini diduga sebagai pelaku utama. Apakah yang bersangkutan sudah ditahan tadi informasinya? Sejauh ini kooperatif, Pak, dalam menjalani pemeriksaan? Jadi kita masih terus melakukan pendalaman, namun dari pemeriksaan memang terlihat tersangka Y ini masih belum kooperatif ya. Baik, kami tunggu kelanjutan dari pemeriksaan dan kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah bergabung bersama kami di Berita Terima Satu kasih. Sore.